Pagi merayap di rumah kontrakan sempit Bima. Cahaya matahari masuk lewat celah ventilasi, menyoroti seragam sekolahnya yang tergantung, tampak sedikit lusuh dan warnanya pudar. Bima menatapnya dengan tatapan kosong, merasakan beban tak terlihat yang menempel di setiap benang kain itu. Tekanan hidup keluarganya serasa menusuk hingga ke tulang. Gerbang SMA Negeri Cendekia menjulang tinggi, megah dan dipenuhi siswa berseragam rapi. Bima melangkah masuk, merasa seperti titik kecil yang terabaikan di tengah hiruk-pikuk kemewahan. Suasana pagi itu terasa tegang, ada pengumuman penting yang akan disampaikan dalam upacara bendera, menambah kecemasan dalam dirinya. Pak Ridwan, guru olahraga yang selalu tampil necis, melintas di depannya. Tatapan sinisnya berhenti sejenak pada Bima, lalu bibirnya sedikit terangkat, menyunggingkan senyum meremehkan. Bima menunduk, merasakan tatapan itu menusuk sampai ke ulu hati. Hatinya mencolos, firasat buruk mulai merayapi benaknya. Di tengah lapangan yang terik, ribuan pasang mata tertuju ke panggung. Tiba-tiba, nama Bima disebut oleh MC. Suara itu menggema, dan seketika semua pandangan beralih kepadanya. Wajah Bima pucat pasi, kakinya terasa lemas. Dia melangkah maju dengan gemetar, merasakan ribuan jarum menusuk punggungnya. Pak Gunawan, kepala sekolah yang karismatik, menatap tajam Bima. Dengan nada dingin dan tegas, ia mulai mengutarakan kritik pedas tentang penampilannya yang dianggap kurang pantas untuk siswa cendekia, bahkan menyinggung keterlambatan pembayaran iuran. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di depan umum. Bisik-bisik mulai terdengar dari barisan siswa. Beberapa menatap kasihan, namun sebagian besar menahan tawa atau ikut meremehkan dengan tatapan mencemooh. Bima merasakan seluruh tubuhnya panas dingin, pipinya memerah karena malu. Rasanya ingin bumi menelannya hidup-hidup saat itu juga, lenyap tanpa jejak. Kepala Bima tertunduk dalam, rambutnya menutupi wajahnya yang hancur. Rasa malu yang tak tertahankan, kemarahan yang membuncah, dan perasaan tertindas bercampur menjadi satu. Dia merasa remuk, hancur lebur di hadapan seluruh sekolah. Pandangannya kosong, fokusnya hanya pada menahan air mata agar tidak jatuh. Pulang sekolah, langkah Bima gontai, seolah tiap langkah membutuhkan usaha keras. Jalanan terasa panjang tak berujung. Dia menahan kuat air mata yang mendesak keluar, berusaha keras agar tidak ada satupun yang menetes. Setiap napas terasa berat, dadanya sesak oleh campuran emosi yang menyakitkan. Di kamarnya yang sempit dan pengap, Bima membiarkan emosinya meledak. Dia melemparkan tasnya ke sudut, mengepalkan tangan, dan memukul tembok berulang kali, mencoba melampiaskan amarah dan rasa sakit yang membakar. Tangisan tertahan akhirnya pecah, membasahi pipinya yang panas. Bima menatap pantulan dirinya di cermin yang buram. Matanya merah, bengkak, namun kini berkilat dengan tekad membara. Dia mengepalkan tangan, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kali terakhir dia direndahkan. Sebuah janji diam-diam terukir dalam hatinya untuk bangkit dan membuktikan nilainya. Keesokan harinya, Bima memasuki gerbang sekolah dengan kepala tegak. Cibiran dan tatapan meremehkan masih ada, namun ia berhasil mengabaikannya. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada buku-buku lama pelajaran sains. Sebuah perubahan kecil namun signifikan terlihat dari sorot matanya yang tajam. Setiap pulang sekolah, Bima langsung menuju perpustakaan daerah, bukan pulang ke rumah. Dia tenggelam dalam buku-buku tebal, mempelajari materi Olimpiade Sains yang rumit. Di malam hari, lampu belajarnya di rumah kontrakan sering menyala hingga larut, menjadi saksi bisu kegigihannya yang tak kenal lelah.
Rina, teman sekelasnya yang dikenal kutu buku, mulai memperhatikan perubahan pada Bima. Ia melihat bagaimana Bima kini selalu duduk di barisan depan, menyimak dengan serius, dan matanya memancarkan gairah belajar yang baru. Diam-diam, Rina menyimpan kekaguman atas ketekunan Bima. Bima mulai memberanikan diri bertanya kepada Bu Lucy, guru kimia yang terkenal ramah dan cerdas, tentang soal-soal olimpiade yang sulit. Bu Lucy dengan sabar membimbingnya. Ia melihat potensi besar dalam diri Bima yang selama ini tersembunyi, sebuah kecerdasan yang luar biasa. Diam-diam, Bima mengikuti kuis-kuis internal yang diadakan oleh klub sains. Hasilnya selalu mengejutkan. Peringkatnya terus melonjak drastis, mengalahkan siswa-siswa unggulan lain. Peningkatan ini belum banyak diketahui, menjadi rahasia kecil yang ia nikmati sendiri. Suatu sore, Rina mendekati Bima di perpustakaan. Dengan canggung, ia menawarkan catatan-catatan lengkap dan sumber belajar tambahan yang ia miliki. Bima tersenyum tipis, menerima tawaran itu dengan tulus. Ada secercah persahabatan yang mulai tumbuh, memberikan Bima dukungan emosional yang ia butuhkan. Di kamarnya, Bima tak henti berlatih mengerjakan soal-soal olimpiade tahun-tahun sebelumnya. Keringat membasahi dahinya, jemarinya penuh coretan pulpen. Setiap jawaban yang benar memberinya semangat baru. Setiap kesalahan membakar tekadnya untuk belajar lebih keras lagi. Pak Ridwan sesekali masih menyindir Bima di kelas tentang nilai atau penampilannya. Namun, Bima hanya membalasnya dengan senyum tipis, penuh rahasia. Seringai itu menunjukkan bahwa kata-kata Pak Ridwan tak lagi bisa mengoyak hatinya. Ada kekuatan baru yang terpancar dari Bima. Tanpa sepengetahuan Pak Ridwan, Bu Lucy mengajukan nama Bima untuk seleksi Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat provinsi. Ia melihat Bima lebih layak daripada siswa lain yang direkomendasikan Pak Ridwan. Bu Lucy percaya penuh pada potensi Bima yang luar biasa. Sebuah amplop putih bertuliskan pemberitahuan seleksi OSN tergeletak di meja Bima. Matanya berbinar melihatnya, seolah secercah harapan besar kini telah nyata. Tekadnya semakin membara. Ia tahu ini adalah jalannya untuk membuktikan segalanya, untuk membalas dengan caranya sendiri. Hari seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tiba. Bima memasuki ruangan ujian dengan langkah tenang. Tak ada sedikit pun keraguan di matanya. Tatapannya penuh fokus, hanya tertuju pada lembar soal di depannya. Atmosfer kompetisi terasa kental, namun Bima tetap pada fokusnya. Pengumuman hasil seleksi provinsi. Nama Bima terpampang jelas di urutan teratas daftar peserta yang lolos ke tingkat nasional. Sebuah gumaman kaget terdengar dari kerumunan. Pak Ridwan yang turut hadir tampak terkejut. Matanya terbelalak tak percaya saat melihat nama Bima memimpin daftar itu. Persiapan untuk tingkat nasional berlangsung intensif. Bima berlatih tanpa henti, pagi hingga malam. Bu Lucy membimbingnya dengan penuh dedikasi, memberikan semua ilmu dan dukungannya. Bima menyerap setiap pelajaran bak spons. Tekadnya kini semakin kuat, tak tergoyahkan. Hari H Olimpiade Sains Nasional tiba. Bima berada di aula megah, dikelilingi peserta-peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Gemuruh semangat memenuhi ruangan. Bima menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, mengingat kembali semua cibiran dan keraguan yang pernah ia rasakan. Bima mengerjakan soal-soal rumit dengan penuh percaya diri dan ketenangan. Setiap rumus, setiap konsep mengalir begitu saja dari benaknya. Semua yang terjadi padanya telah membakar semangatnya, mengubah tekanan menjadi kekuatan. Dia tahu ini adalah panggungnya untuk bersinar. Momen pengumuman juara tiba. Jantung Bima berdegup kencang.
Ketika namanya dipanggil sebagai juara satu bidang sains, tepuk tangan membahana memenuhi aula. Bima berdiri, senyum lega terukir di wajahnya. Ini bukan hanya tentang sains, ini tentang membuktikan dirinya. Di antara para juri dan tamu undangan, wajah Pak Gunawan dan Pak Ridwan terlihat campur aduk. Ada kebanggaan samar, bercampur rasa malu dan terkejut yang tak bisa mereka sembunyikan. Mereka harus menyaksikan sendiri siswa yang pernah mereka rendahkan kini berdiri di puncak prestasi tertinggi. Bima menerima piala emasnya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Senyumnya tulus dan penuh kemenangan. Matanya bertemu dengan Rina yang tersenyum bangga di kursi penonton, lalu beralih ke Bu Lucy yang mengangguk penuh haru. Ada rasa terima kasih mendalam yang tak terucap. Kembali ke sekolah, Bima disambut bak pahlawan. Para siswa yang dulu meremehkannya kini menatap kagum. Beberapa bahkan mencoba mendekat untuk memberi selamat. Koridor sekolah yang dulu terasa mencekik, kini terasa seperti karpet merah, tempat ia berjalan dengan kepala tegak. Bima berjalan melewati Pak Ridwan dan Pak Gunawan di koridor. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepala tipis, penuh harga diri. Sebuah anggukan yang lebih dari cukup. Balas dendam terbaik, pikirnya, adalah kesuksesan yang diam, yang membungkam semua keraguan.